Oke, saya mohon maaf ya, karena terlambat ya, karena tadi saya lagi di jalan. Oke, dan saya juga minta maaf karena untuk hari ini saya tidak menyiapkan PowerPoint seperti biasanya. Nah, jadi mungkin saya akan coba langsung jelaskan saja eh, melalui LMS ya. Oke. Oke, ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum libur Lebaran ya, rekan-rekan sekalian. Nanti kita akan ketemu sekitar 1 mingguan lagi. Dan di 2 minggu ini itu teman-teman sudah belajar tentang penggunaan dari platform Blink ya, ya, penggunaan dari platform Blink. Oke. Oke, oke, sedikit saya jelaskan ya tentang Blink ke rekan-rekan sekalian. Oke, baik Mas Riko. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, jadi Blink itu adalah salah satu dari sekian atau dari beberapa platform IoT yang ada ya. Jadi Blink itu adalah sebuah platform IoT pihak ketiga yang bisa teman-teman gunakan untuk eh, project IoT ya. Ya, jadi Blink itu dia punya dua versi aplikasinya ya. Dan yang sekarang ini itu masuk di versi kedua ya. Yang versi pertama itu Blink itu hanya dalam bentuk aplikasi mobile ya. Nah untuk yang versi terbaru ini, yang versi kedua, Blinknya itu sudah ada dalam bentuk aplikasi web ya. Jadi ada dua. Jadi ada yang bentuk versi mobilenya ya, dan ada bentuk aplikasi web ya. Jadi rekan-rekan ini kemarin saya rasa sudah buat akun semua ya. Untuk tugas-tugas yang 2 minggu terakhir ini terus terang saya belum cek ya, saya belum sempat buka semua, jadi belum sempat saya update lagi siapa-siapa yang tugasnya belum lengkap di grup. Nah, mungkin nanti setelah ini saya akan coba periksa tugas-tugasnya dan saya akan update di grup siapa saja yang tugasnya masih belum lengkap ya. Dan sesuai dengan tadi yang disampaikan juga Mbak Vira ya, dan saya sempat sampaikan juga di grup bahwa untuk initial assessment ya, jadi rekan-rekan mungkin sudah terima di masing-masing nilainya. Itu rata-rata masih dapat C ya, mungkin beberapa ada yang dapat B. Tidak perlu khawatir rekan-rekan sekalian karena memang initial assessment itu masih nilai awal ya dari sementara. Jadi kan ada di platform itu di kampus Merdeka itu ada 8 kompetensi ya, 8 kompetensi. Sedangkan kita masih berjalan setengah semester, jadi belum seluruh kompetensi dipelajari ya. Jadi yang dimasukkan nilainya itu adalah kompetensi-kompetensi yang sudah dilewati ya, sudah dilalui. Nah, sedangkan kompetensi-kompetensi yang belum dipelajari itu nilainya masih diinputkan nilai standar ya, yaitu nilai 60 ya. Karena kompetensinya belum dipelajari, jadi kita inputkan itu nilai 60. Makanya nilai yang tampil akumulasinya itu rata-rata itu dapat C ya, atau ada yang beberapa yang dapat B. Jadi tidak usah khawatir karena itu hanya masih nilai yang sementara ya. Karena nanti nilai akhirnya itu ketika setelah selesai keseluruhan rangkaian ya, termasuk nanti proyek akhir, nanti semua akan diakumulasikan. Nah, itu akan menjadi nilai akhir rekan-rekan seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ya dengan nilai inisial asesmen yang teman-teman peroleh seperti itu. Oke ya. Nah, untuk hari ini juga mungkin saya tidak akan lama ya karena setelah ini itu eh, mentor ada agenda meeting dengan DPP ya. Jadi dengan Pak Victor nanti ada pertemuan mungkin akan membahas tentang apa namanya?
tentang nilai kalian ya. Jadi termasuk juga nanti apa yang teman-teman sudah dapatkan kan, teman-teman sudah 2 kali mentoring ya. Kalau tidak salah, sudah 2 kali mentoring dengan Pak Victor selaku DPP. Nah, nanti itu hasil mentoringnya itu yang selama 2 kali itu nanti akan kami rapatkan ya bersama dengan mentor yang lain seperti itu. Nah, dan mungkin nanti akan dibahas tentang kehadirannya, mungkin tentang tugas dan kuisnya juga seperti itu. Makanya saya ingin mengingatkan kembali ke rekan-rekan sekalian bahwa untuk tugas termasuk juga presensi ya eh, harap untuk segera diisi setiap harinya dan juga selalu dicek di Google Data Studio-nya untuk memastikan bahwa eh, kuis, tugas maupun presensinya itu betul-betul sudah terupdate statusnya di Google Data Studio ya. Karena kadang teman-teman mungkin sudah submit tugas, tapi ternyata di Google Data Studio-nya masih belum terbaca seperti itu. Nah, kalau terjadi hal yang demikian, ya nanti segera dilaporkan mungkin ke Mbak Syafira atau ke saya sebagai mentor untuk segera ditindaklanjuti. Karena mengapa? Karena DPP itu ya, Pak Victor itu mengecek tugas-tugasnya kalian itu melalui Google Data Studio ya. Jadi untuk isi dari tugasnya Pak Victor itu tidak mengecek ya, karena isi dari tugas-tugas itu adalah mentor, bagian mentor yang untuk melakukan penilaian. Nah, sedangkan DPP itu hanya mengecek apakah kalian itu mengerjakan tugas atau tidak, ataukah presensi atau tidak seperti itu. Itu yang DPP yang cek ya. Nah, dan DPP itu mengecek melalui Google Data Studio seperti itu. Makanya sekali lagi saya ingatkan harap memastikan bahwa eh, Google Data Studio itu sudah eh, sesuai dengan status yang teman-teman update ya. Jadi kalau teman-teman sudah submit di tanggal sekian, pastikan di Google Data Studio juga sudah update statusnya seperti itu. Oke, baik. Oke, jadi untuk yang di tanggal berapa ya? Yang di minggu ke-9 ya, rekan-rekan. Yang di tanggal berapa nih? Tanggal, oh bukan ini. Oh ini, di minggu ke-6 ya. Yang mulai dari tanggal 26 Maret ya. Nah ini di saya buka dokumennya 26 Maret ya, yang LMS di 26 Maret. Jadi ini berisi tentang pengenalan dari Blink itu sendiri ya. Oke, baik. Oke, saya harap rekan-rekan semua sudah punya membuat akun Blink ya. Nah, seharusnya sudah ya, karena kan untuk praktikum yang Blinknya itu pasti teman-teman harus punya akun Blink terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman pasti akan diminta untuk membuat akun Blink ya menggunakan alamat email masing-masing. Nah untuk Blink itu sendiri ya, nah, ini ada gambarnya ini. Blink itu dia ada 3 bagian ya. Jadi kalau di gambar ini itu ada yang app-nya, kemudian ada server dan ada library ya. Jadi yang app-nya itu adalah sebagai interface ya. Jadi Blink yang mobile itu, nah itu disebut sebagai Blink app-nya kalian ya. Jadi itu akan menjadi interface ya. Interface dalam artian sebagai antarmuka atau penghubung antara kalian sebagai user dengan si perangkat IoT-nya ya. Jadi yang menjembatani antara kita sebagai user dengan perangkat IoT ya. Kan nanti kan perangkat IoT itu akan mengirimkan data ya. Nanti data tersebut tentunya akan disimpan atau dikelola di server. Dalam hal ini itu adalah servernya Blink ya. Nah, kemudian supaya kita bisa mengakses data yang ada di eh, server Blink ini, maka kita butuh yang namanya interface ya, interface. Nah, interface dalam hal ini itu dia dalam bentuk
ada yang dalam bentuk aplikasi mobile, ada yang dalam bentuk web ya. Jadi nanti kita bisa bikin dua jenis dashboard ya, ada dalam bentuk web dashboard, ada yang dalam bentuk mobile dashboard seperti itu ya. Jadi kita punya dua bentuk interface ya. Yang dimana nanti interface ini ya. Jadi misalnya kalau kita punya Blink app atau aplikasi Blink dalam versi mobile, nah, nanti ini akan connect langsung ke server Blink ya, ke server Blink kita seperti itu. Nah, jadi nanti si aplikasi Blink ini nanti dia punya protokol komunikasi sendiri ya. Eh, hanya saja di dokumentasinya juga tidak dijelaskan Blink ini menggunakan jenis protokol apa. Apakah dia menggunakan HTTP kah? Atau menggunakan MQTT atau mungkin ada jenis protokol lain ya yang protokol khusus yang hanya dimiliki oleh Blink itu sendiri. Nah, kita juga belum tahu pasti ya karena di dokumentasi juga tidak terlalu dijelaskan tentang penggunaan protokol komunikasi yang dipakai oleh Blink itu apa seperti itu ya. Jadi ini mirip-mirip sebenarnya dengan pembahasan kita di pekan sebelumnya yang tentang client server ya, client server ya. Jadi kalau yang client server yang kemarin kita bahas tentang HTML, CSS, JavaScript yang diakses di browser, kemudian melakukan request. Nah itu dia menggunakan protokol yang namanya HTTP ya. Jadi antara klien dan server itu melakukan komunikasi menggunakan protokol HTTP, di mana klien melakukan request ke server, kemudian server itu akan membalas request dari klien itu, balasan itu disebut sebagai response ya. Nah, itu disebut sebagai komunikasi klien server menggunakan protokol HTTP. HTTP-nya bisa menggunakan HTTP GET atau HTTP POST itu ya. Sebenarnya di Blink juga ini menggunakan protokol komunikasi ya. Jadi anggaplah kalau misalnya Blink menggunakan protokol HTTP ya, anggaplah. Nah, jadi misalnya Blink App ini akan bertindak sebagai klien ya. Klien kemudian melakukan request ke server ya. Nanti requestnya ini akan dikembalikan atau diberikan respons ke klien seperti itu. Oke, kemudian selain app, kemudian ada server. Nanti di sisi IoT-nya, di sisi perangkat IoT kita itu, supaya si perangkat IoT ini bisa juga terhubung ke server ya. Jadi perangkat IoT ini juga termasuk sebagai klien ya. Jadi kliennya itu bisa berupa perangkat IoT, bisa juga berupa aplikasi mobile kita yang sebagai interface interface user ya. Nah, ini perangkat IoT ini supaya bisa juga terhubung ke Blink server, maka di programnya nanti itu kita harus menambahkan library Blink ya. Nah, jadi Blink itu punya library tersendiri seperti itu ya. Jadi eh, library-nya itu bisa support untuk ESP8266 ya, yang kayak yang most teman-teman pakai itu ya, dia pakai library ESP8266. Nah, selain itu bisa juga pakai kalau pakai ESP32 ya ada juga library-nya khusus untuk ESP32 seperti itu. Oke ya. Jadi harus menambahkan library ke dalam perangkat microcontrollernya nanti supaya nanti bisa terhubung ke server seperti itu. Kemudian yang penting juga diketahui bahwa Blink server ini kan eh, diakses oleh banyak pengguna ya, artinya multi user ya, artinya eh, eh, diakses oleh banyak pengguna di seluruh dunia tentunya, tentu bukan hanya kita saja yang pakai ya, tapi seluruh orang di dunia menggunakan Blink ini atau server Blink ini untuk proyek IoT mereka. Nah, bagaimana supaya proyek-proyek IoT yang dikelola oleh Blink server ini itu tidak istilahnya tidak ketukar antara satu sama yang lain atau misalnya tidak ada data yang nyasar seperti itu ya. Karena kan akan ada banyak proyek IoT atau akan banyak device IoT yang terhubung ke Blink server ini di seluruh dunia tentunya.
Nah, makanya di Blink ini untuk mengidentifikasi antara proyek yang satu dengan proyek yang lain atau antara device yang satu dengan device yang lain, ada yang namanya token, ya, token. Token itu untuk autentikasi, ya, supaya atau sederhananya token itu sebagai penanda, ya, penanda antara proyek yang satu dengan proyek yang lain atau antara perangkat IoT yang satu dengan perangkat IoT yang lain. Dan si apa namanya token ini itu sifatnya unik, ya, unik dan rahasia tentunya. Artinya sebisa mungkin token ini tidak diketahui oleh orang lain seperti itu. Karena kalau sampai token ini diketahui orang lain, maka orang lain menggunakan perangkat IoT yang berbeda itu bisa memanipulasi data di Blink server punya kalian seperti itu. Ah, jadi bisa dimanipulasi datanya karena dia punya akses ke tokennya, ya, dia punya token yang sama dengan kalian seperti itu. Makanya tokennya ini itu bersifat rahasia seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini bagian untuk pembuatan akun Blink, ya. Ini standar, teman-teman tinggal mengikuti apa namanya panduan dari websitenya, ya, dari LMS-nya maksud saya, ya. Oke. Nah, ini untuk bagian pembuatan akun. Atau ada yang mungkin belum sampai sekarang belum berhasil membuat akun? Harusnya sih udah berhasil semua, ya, rekan-rekan. Atau ada yang belum? Harusnya sudah berhasil semua, ya, untuk membuat akun Blinknya. Oke, saya anggap saja kalau teman-teman sudah berhasil semua membuat akun Blinknya, ya. Nah, jadi artinya sudah tidak ada masalah lagi tentang pembuatan akun di Blink, ya, seperti itu. Karena saya juga belum mengecek tugas kalian, ya, jadi ya kita asumsikan saja teman-teman semuanya sudah berhasil membuat akun Blink. Nah, kemudian kita masuk untuk melihat eh, fitur apa saja yang ada di Blink, ya, khususnya untuk Blink Web, ya. Jadi yang pertama itu eh, kita harus membuat template terlebih dahulu, ya. Jadi ketika kita mau mulai untuk membuat project di Blink, ya, yang paling awal itu kita harus membuat template untuk proyek IoT kita seperti itu, ya. Jadi satu project itu biasanya satu template. Oke. Oh ya, Blink ini itu ada versi berbayarnya, ya. Jadi ya ketika yang kalian gunakan itu mungkin ada masih versi trial, ya, artinya yang masih versi gratisan. Tentunya itu nanti akan ada beberapa batasan, ya, ketika yang antara versi yang gratis dengan versi yang berbayar. Nanti kita akan lihat apa-apa saja yang membedakan antara yang versi gratis dengan versi yang berbayar. Oke, kemudian ini tadi yang paling awal kita harus membuat template terlebih dahulu. Template ini sebenarnya untuk melakukan konfigurasi, ya, untuk proyek IoT kita, ya. Jadi kita menginisiasi proyek kita itu melalui template ini, ya. Jadi kita cantumkan nama proyeknya apa, kemudian hardware yang digunakan apa, apakah ESP32, ESP8266, ya, atau mungkin Arduino, ya. Kemudian koneksinya apa? Apakah menggunakan WiFi, apakah Bluetooth, ya. Nah, ini harus inisialisasi di awal. Kemudian nanti di kolom deskripsi ini hanya mencantumkan, mendeskripsikan kalian itu buat project apa sih? Ya, itu nanti bisa dicantumkan di bagian description. Ya, jadi ada nama project, kemudian jenis hardware yang digunakan, tipe koneksinya apa, sama deskripsi proyek. Ya. Nah, nanti setelah berhasil, itu nanti akan muncul yang namanya ini, ya, template ID, ya. Nanti jadi setiap template yang rekan-rekan buat itu nanti diberikan ID, ya. Ya, jadi diberikan identifier atau penanda untuk masing-masing template seperti itu. Oke. Nah, setelah membuat template, ya, nanti teman-teman di dalam template itu bisa menambahkan device, ya.
Dan dalam satu template itu bisa ditambahkan lebih dari satu device ya. Ya, jadi device-nya itu berupa perangkat keras ya, misalnya Node MCU ke Arduino ke Raspberry dan lain sebagainya seperti itu. Yang nanti device-device ini itu akan terhubung ke Blink Cloud ya melalui REST API ya. Tentunya supaya bisa terhubung, setiap device itu nanti harus memiliki akses ke token yang sama seperti itu ya. Harus memiliki akses ke token yang sama. Oke, ini untuk device. Kemudian, nah ini masuk ke bagian dashboard. Nah di bagian dashboard inilah yang menjadi interface atau antarmuka untuk proyek IoT kita ya. Nah, jadi sini kita bisa mengatur nih di dashboard ini kita mau cantumkan apa saja ya. Nah, nanti ada yang namanya widget ya. Widgetnya ini itu berupa apa ya, komponen-komponen yang digunakan untuk mengisi dashboard web kita ya. Dan widgetnya itu ada beraneka macam ya. Baik itu widget untuk input ataupun widget untuk output ya. Seperti itu. Misalnya contoh ini widget yang paling sederhana itu ya ini ya, toggle switch ini. Ya, jadi kita bisa pakai toggle switch ini untuk mengirimkan data on off ke perangkat microcontroller ya. Jadi kita bisa aja bikin project untuk menyalakan dan mematikan LED misalnya menggunakan toggle switch seperti itu. Ya. Kemudian nanti ini kita coba lihat ya widget-widgetnya. Atau sekalian saya buka untuk akun Blink saya ya. Ini kemarin saya baru buat ya karena akun Blink yang lama saya tiba-tiba itu terhapus. Saya juga tidak tahu kenapa dia tiba-tiba eh, tidak bisa diakses ya. Jadi saya bikin akun yang baru seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Silakan. Nah, ini saya buat. Nah, ini ya. Nah, ini tampilan dari dalam Blink webnya ya, atau Blink konsolnya seperti itu. Jadi kalau kita mau buat kalau lah project kita itu kita masuk di bagian sini ya untuk zona developer seperti itu. Ini contohnya misalnya saya kemarin udah coba buat satu template ya dengan nama kendali LED. Nah, seperti ini ya. Ini kemarin saya buat untuk on off ya menggunakan satu tombol tak. Oke. Ini kalau kita mau edit itu bisa di sini ya. Nah, ini ada beberapa widget box ya yang dapat kita gunakan. Ada yang switch, ada yang slider ya. Nah, switch ini untuk fungsinya untuk tombol ya. Kita misalnya mau bikin on off relay atau LED ya atau memberikan perintah 1 0 begitu untuk ke microcontroller itu bisa menggunakan switch ini ya. Switch. Nah, kayak ini. Ini kita bisa atur tata letaknya. Ada juga ini slider ya. Nah, slider ini fungsinya itu sama kayak kalau di hardware itu sama kayak potentiometer ya, potentiometer. Jadi kita bisa mengendalikan atau kita bisa memberikan input ke microcontroller itu dengan range nilai yang tertentu yang kita tentukan seperti itu. Kalau misalnya pakai switch kan itu hanya memberikan dua nilai ya, Eh, misalnya satu atau nol. Sedangkan kalau slider itu kita bisa memberikan lebih dari dua kondisi atau lebih dari dua nilai tergantung range yang kita atur seperti apa. Misalnya dari 0 sampai 100, dari 0 sampai 255 atau dari 0 sampai 1023 itu bebas ya.
itu kita bisa atur parameternya. Nah, nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita mau setting itu di bagian sini ya. Nah, ini misalnya kalau kita mau bikin data stream ya, create data stream. Nah, yang kayak gini. Nah, di sini kita bisa atur nih, misalnya range nilai itu dari berapa sampai berapa ya. Minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Misalnya dari 0 sampai 100 seperti itu. Nah, kita bisa buat seperti itu. Nah, kemudian yang penting juga yang di dalam Blink itu eh, di data stream ya, itu ada yang namanya virtual pin ya. Oke, kita balik lagi di sini. Oke, jadi di Blink itu, nah ini kita masuk bagian data stream ya. Ada yang namanya data stream ya. Nah, data stream ini digunakan untuk mengirim data dari perangkat ke platform Blink ya. Data stream ini bertanggung jawab untuk menyampaikan data dari microcontroller ke Blink. Satu data stream hanya bisa mengirimkan satu data ya. Jadi kita bisa meng-create banyak data stream dan satu data stream itu merepresentasikan satu data ya yang dikirim atau yang diterima dari oleh microcontroller seperti itu ya. Jadi satu data stream itu mewakili satu parameter seperti itu. Kemudian yang penting juga bahwa di data stream itu, nah ini ada yang namanya virtual pin ya. Nah, virtual pin inilah yang sebagai istilahnya identifier atau pembeda antara data stream yang satu dengan data stream yang lain seperti itu ya. Nah, virtual pin ini itu bentar, yang ini ya. Nah, virtual pin itu dia dimulai dari V0 sampai V255 ya. Berarti itu ada sekitar 256 virtual pin ya yang disediakan seperti itu. Itu untuk satu template ya. Dan setiap virtual pin itu hanya merepresentasikan satu data. Jadi kalau kita sudah pakai untuk data yang lain, virtual pinnya itu tidak bisa digunakan lagi. Contohnya ini ya. Ini V0 itu ada keterangannya dalam kurung usage artinya sudah digunakan ya. Jadi tadi yang tombol itu yang switch on off itu saya pakai menggunakan virtual pin V0 ya. Jadi karena V0 sudah kepake maka tidak bisa digunakan lagi seperti itu. Kecuali kalau yang eh, tombol itu saya hapus, nah itu baru V0-nya bisa digunakan kembali seperti itu ya. Dan ini itu bisa sampai 255 ya. Jadi dari V0 sampai V255. Jadi ada sekitar 256 virtual pin ya. Dan virtual pin sebanyak ini itu sebenarnya memungkinkan kalau kita mau mengembangkan proyek IoT kita menjadi multi device sebenarnya ya. Artinya satu satu dashboard Blink ya, web dashboard di Blink itu kita bisa eh, apa namanya memvisualisasikan data dari berbagai perangkat IoT ya. Bisa lebih dari satu perangkat IoT. Eh, Selama itu antara perangkat IoT yang satu dengan perangkat IoT yang lain, karena dia harus terhubung ke satu dashboard yang sama, maka tentunya di setiap perangkat IoT itu ya, atau di setiap node MCU atau di setiap ESP8266 yang kalian gunakan, itu harus memiliki token yang sama ya. Jadi harus token yang dimasukkan itu sama di setiap perangkat IoT ya, supaya bisa mengakses ke satu dashboard yang sama seperti itu. Palingan nanti dibedakan dari virtual pin-nya. Contoh misalnya di Wemos 1 ya, Wemos 1 itu kalian pakai tiga virtual pin, misalnya V1, V2, V3 untuk tiga sensor berarti. Kemudian untuk Wemos yang kedua, eh, kalian bisa pakai virtual pin yang lain, misalnya V4, V5, V6, seperti itu. Dan begitu seterusnya. Sampai nanti batasnya itu ada ke eh, virtual pin 255 seperti itu. Nah, jadi yang membatasi itu nanti hanya di virtual pinnya saja seperti itu. Jadi seberapa banyak
perangkat IoT yang kayak bisa terhubung, nah itu tergantung dari pemakaian virtual PIN-nya. Jadi misalnya kalau satu perangkat IoT hanya membutuhkan satu virtual PIN, ya misalnya, berarti totalnya itu ada sekitar 256 perangkat IoT yang bisa terhubung ke satu dashboard Blink yang sama seperti itu, ya. Jadi pemakaian pembatasan jumlahnya itu atau limitasinya itu nanti tergantung dari penggunaan virtual PIN-nya seperti itu. Karena satu perangkat IoT itu bisa menggunakan lebih dari satu virtual PIN tentunya seperti itu, ya. Jadi contoh misalnya sensor DHT ya yang teman-teman pakai yang kemarin praktikumnya juga pakai sensor DHT. Sensor DHT kan itu sebenarnya satu sensor ya, rekan-rekan. Satu sensor. Jadi kalau di fisik di hardware fisiknya itu hanya pakai satu pin data ya, satu pin data. Jadi perangkat IoT-nya untuk sensor DHT. Kemudian, perlu diketahui bahwa sensor DHT itu punya dua parameter yang diukur ya, yaitu suhu dan kelembaban. Jadi ada dua parameter. Karena ada dua parameter, nah, berarti nanti di blinknya itu akan menggunakan dua virtual pin ya. Satu virtual pin untuk suhu, satu virtual pin untuk kelembaban seperti itu. Jadi walaupun DHT-nya itu hanya satu sensor ya, satu sensor, tapi karena di sensornya itu mengukur dua parameter data, berarti harus menggunakan dua virtual pin. Jadi satu parameter data itu untuk satu virtual pin ya, seperti itu. Jadi bukan satu virtual pin untuk satu sensor, tapi satu virtual pin untuk satu parameter data. Jadi kalau misalnya sensornya kalian itu bisa mengukur lebih dari satu parameter ya, nah itu nanti penggunaan virtual pin itu mengikuti dari jumlah parameter data yang digunakan seperti itu ya. Semoga sampai di sini itu bisa dipahami. Oke ya? Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu mungkin ada yang rekan-rekan ingin tanyakan. Ini di halaman ini itu harusnya bisa dibuat dark ya. Jadi ini kan tampilannya putih. Ini tuh kita bisa buat dia supaya tampilannya jadi dark, jadi gelap gitu. Tapi saya lupa ya itu di bagian mana. Bentar. Atau mungkin ada yang sudah pernah coba bagaimana untuk membuat halaman siblingnya itu menjadi gelap ya. Ini kemarin saya lupa ya itu di bagian mana. Bentar. Ehm, Di bagian profile, Pak. oh, profile ya. Iya, Pak. Bentar, bentar. Di bagian mana tuh Mas? Bentar. Di sini ya. Ya, itu. Iya, Pak. Nah, Oh, di ini. tab, Oh, Pak. iya. Oh ya, terima kasih Mas ya. Ini kemarin saya cari-cari itu di mana ya. Saya lupa ternyata di bagian profile ya ini ya. Jadi kita bisa atur temanya mau terang atau mau gelap seperti ini ya. Tapi lebih enakan dia modelnya seperti ini sih. Oke, baik. Kemudian tadi, oke. Nah ini kalau dia kayak gini, dia offline artinya itu si perangkat IoT-nya itu belum terhubung ya. Artinya perangkat IoT-nya belum terhubung ke internet ya. Jadi memang belum disambungkan. Makanya di bagian eh, dashboard-nya itu masih offline. Tapi terkadang juga perangkat IoT kita sudah ready, sudah terhubung ke online, sudah terhubung ke internet, tapi status di dashboard itu masih offline nih. Kadang kadang juga seperti itu. Palingan nanti teman-teman cukup di restart saja atau di refresh halamannya atau coba di log out dulu dari linknya, kemudian login kembali itu baru bisa kembali eh, update statusnya seperti itu ya. Jadi status online offline ini menunjukkan perangkat IoT kita itu apakah dia sudah terhubung ke internet atau tidak seperti itu ya. Dan ini penting ya rekan-rekan status ini untuk mengecek ya apakah perangkat IoT
kita itu sudah terhubung ke internet atau tidak. Karena misalnya gini, kalau kita kontrol on off, misalnya LED atau relay ya. Kalau misalnya perangkat IoT kita tidak terhubung ke internet ya, otomatis kan kalaupun kita on off seperti ini ya tidak akan berpengaruh apa-apa di perangkat IoT ya, karena perangkat IoT kita kan tidak belum connect ke internet ya. Seperti itu ya. Makanya ini penting status online dan offline ya. Jadi misalnya kayak gini ya. Ini kan offline ya. Jadi kalau saya on off, nah itu nanti ada notifikasi kayak gini, device is offline, device is online seperti itu. Dan mungkin ini bisa menjadi tambahan juga nanti ketika teman-teman mendevelop software untuk proyek akhir, proyek timnya ya, proyek akhirnya. Di bagian software ya, teman-teman mungkin bisa menambahkan sebuah notifikasi atau status yang menunjukkan eh, apakah perangkat IoT-nya itu online atau offline ya, seperti itu. Jadi ini penting ya, supaya dari meskipun dari jarak jauh kita bisa tahu status dari IoT rekan-rekan, apakah si perangkat IoT-nya itu apakah dia online atau offline ya. Jadi kalau misalnya offline artinya si perangkat IoT-nya itu tidak terhubung ke internet ya. Ada dua kemungkinan, apakah dia tidak terhubung ke internet atau memang si perangkat IoT-nya itu mati ya, misalnya kehabisan daya misalnya, atau mungkin kalau kita pakai sumber listrik PLN misalnya, mungkin lagi listriknya padam, makanya otomatis si perangkat IoT-nya juga tidak akan bisa terhubung ke internet ya, makanya statusnya jadi offline seperti itu. Nah, itu yang perlu diidentifikasi melalui dashboardnya seperti itu. Oke, oke, kemudian apa lagi? Bentar. Ya, jadi ini template, jadi kita bisa membuat beberapa template, tapi kayaknya kalau untuk Blink yang masih versi gratisan, kalau tidak salah itu dibatasi ya, hanya beberapa template saja yang bisa dibuat seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman mau upgrade, nanti bisa pakai yang versi yang berbayarnya seperti itu. Ya, oke. Oke, kemudian apa lagi? Saya mau tunjukkan. Nah, di bagian sini device info ya. Kalau kita mau lihat kode tokennya ya, betul. Jadi ini ada tiga, ada ID template, kemudian ada template name-nya ya. Nanti ini otomatis di generate ID sama template name-nya itu otomatis nanti di generate. Kemudian yang terakhir itu token, ini yang paling utama ya, token. Nah, ini tinggal kita copy saja, nanti kita bisa masukkan ke program Arduino-nya seperti itu. Oke ya. Oke, kita lanjut sedikit. Eh, Nah, ini Blink ini adalah salah satu platform IoT yang populer ya, eh, dipakai mulai dari level mahasiswa, pelajar yang baru belajar mungkin, bahkan beberapa eh, platform Blink ini digunakan di level industri ya. Jadi untuk penerapan proyek di lapangan itu beberapa ada yang menggunakan platform Blink seperti itu. Tapi mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka mendevelop sendiri untuk software IoT-nya ya. Jadi ya, mereka tidak pakai pihak ketiga seperti itu. Karena kalau pakai pihak ketiga kan artinya servernya itu bukan punya kita ya, tapi punya milik dari pihak ketiga seperti itu. Jadi walaupun mungkin di si platform linknya itu sudah menyiapkan keamanan datanya yang cukup ketat, tapi tetap saja datanya itu berada di server orang lain, bukan di server kita. Sehingga tentunya masih ada celah atau kesempatan untuk data tersebut istilahnya hilang ataupun mungkin diretas seperti itu. Yang paling aman memang kalau kita punya atau kita menyiapkan server sendiri untuk software IoT kita, untuk proyek IoT kita seperti itu. Jadi biasanya untuk perusahaan, jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mereka menggunakan
mereka mendevelop sendiri ya untuk softwarenya, kemudian mereka mungkin misalnya pakai VPS atau sewa cloud hosting dan sebagainya seperti itu. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini adalah beberapa jenis widget ya. Jadi kalau di Blink itu salah satu kelebihannya kita bisa mengatur layout dari dashboard dengan mudah ya, karena layoutnya itu menggunakan widget ya. Jadi untuk dashboard atau komponen-komponen di dashboardnya itu menggunakan yang namanya widget ya. Jadi misalnya untuk tombol, kemudian slider, ataupun mungkin misalnya display yang berbentuk grafik, gauge, dan macam-macam lah ya. Ada banyak sekali jenis widget. Nah itu sistemnya tinggal drag and drop saja ya. Jadi kalau misalnya kita, kalau balik lagi misalnya kayak kemarin kita belajar tentang web interface ya. Itu kan kalau kita mau bikin tampilan di halaman web itu kita harus by coding ya. Jadi misalnya kayak kemarin kita bikin tombol di halaman web ya yang tampil di browser. Nah, itu kan kita coding pakai HTML, pakai CSS, kemudian kita kasih JavaScript juga supaya memberikan interaktivitas pada halaman webnya. Nah, seperti itu. Jadi lebih ribet ya. Jadi misalnya satu satu icon, satu elemen, misalnya satu widget kayak tombol seperti itu sudah menghasilkan beberapa baris program ya untuk membuatnya, belum HTML-nya. Kemudian belum lagi CSS-nya ya. CSS-nya itu kan tergantung kita mau mendesain tombolnya itu seperti apa. Kemudian belum lagi JavaScript-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih apa ya, lebih butuh effort untuk mendevelop kalau menggunakan HTML, CSS, JavaScript ya, karena itu by coding. Sedangkan untuk platform-platform kayak Blink ini, widgetnya sudah disediakan, jadi tinggal kita drag and drop saja, seperti itu ya. Kita bisa atur tata letaknya, kita bisa geser, kemudian kita bisa atur ukurannya, tinggal perbesar, perkecil menggunakan mouse ya. Kalau di HTML, kalau di web ya, yang kemarin, itu kalau mau mengatur ukurannya, kemudian tata letaknya di di browser, itu harus melalui pemrograman CSS ya. Jadi kita setting menggunakan di kode CSS-nya seperti itu. Misalnya mau mengubah warna, kemudian mengatur ukuran, tata letak, itu semuanya melalui kode CSS-nya. Sedangkan kalau di Blink itu sudah disiapkan interface-nya ya. Sudah disediakan interface-nya, jadi lebih mudah seperti itu. Misalnya untuk mengubah warna, ukuran segala macam, jadi jauh lebih mudah seperti itu. Hanya saja kalau menggunakan salah satu kekurangannya, kalau kita menggunakan platform-platform seperti Blink atau platform pihak ketiga, itu tidak customize ya, tidak customizable. Artinya kita tidak bisa mengcustom tampilannya seperti itu. Jadi misalnya kayak tombolnya ya sudah segini aja modelnya, bentukannya. Palingan mungkin kita hanya bisa mengubah warnanya saja atau mungkin kita ubah ukurannya seperti itu. Tapi secara model desain ya udah mengikuti eh, template yang diberikan oleh si Blinknya seperti itu. Sedangkan kalau kita ngoding sendiri menggunakan HTML, CSS, JavaScript ya, ataupun mungkin menggunakan pemrograman berbasis mobile ya, misalnya pakai Kotlin, Java. Nah, itu kan kita bisa customize bentukannya melalui program tentunya ya, melalui pemrograman seperti itu. Jadi kita bisa atur model tombolnya seperti apa, kemudian kita bisa memberikan efek atau animasi mungkin. Nah, itu bisa kita tambahkan melalui program HTML-nya, CSS-nya, atau pun JavaScript-nya seperti itu. Jadi lebih customizable ya kalau kita menggunakan pemrograman untuk membuat suatu interface IoT seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa widget yang bisa digunakan. Ada switch, ada slider, ada gauge ya. Gauge ini misalnya untuk menampilkan data dari sensor. Misalnya data temperatur atau data kelembaban. Nah, itu kita bisa tampilkan bentuk model gauge seperti ini. Tinggal kita atur.
nilai minimum dan maksimumnya seperti itu. Misalnya kalau suku misalnya minimum dari 0 sampai 100 misalnya seperti itu. Atau kita bisa sesuaikan dengan tidak mesti dari 0 ya. Contoh misalnya kalau sensor DHT ya. Sensor DHT kayaknya tidak mungkin bisa mengukur sampai 0 derajat seperti itu. Jadi mungkin palingan karena sensor DHT kan itu adalah sensor yang digunakan untuk mengukur suhu ruang ya, suhu lingkungan seperti itu. Jadi memang untuk sensor-sensor, contoh sensor suhu ya, sensor suhu itu ada berbagai tipe ya, tergantung yang diukur itu suhu apa. Misalnya kalau kita mau mengukur suhu suatu cairan, ya kita tidak bisa pakai sensor DHT ya, karena DHT itu untuk mengukur suhu lingkungan ya, suhu udara lebih tepatnya. Jadi kalau sensor cairan ada lagi tipe sensornya seperti itu. Atau misalnya kita memakai ukur suhu tubuh misalnya. Nah, itu tidak bisa menggunakan DHT juga ya. Ada sensor yang namanya sensor inframerah seperti itu ya. MLX 9016 kalau tidak salah. Nah, itu bisa dipakai untuk mengukur eh, suhu tubuh ya seperti itu. Nah, itu kemarin waktu zaman-zaman COVID itu sensor itu banyak digunakan ya, cukup laku di pasaran ya, karena digunakan untuk buat termometer gun ya, itu menggunakan sensor MLX itu. Jadi dia sensor yang non kontak ya. Jadi prinsip kerjanya itu mengukur berdasarkan inframerah seperti itu. Oke, jadi nilai maksimum dan minimumnya bisa kita atur ya. Jadi misalnya kalau DHT bisa kita atur misalnya minimumnya itu di angka berapa? 20 misalnya, seperti itu. Kemudian maksimumnya misalnya di angka 100 atau mungkin 80 misalnya ya. Karena tidak mungkin kayaknya ada suhu udara sampai 100 derajat Kak ya, seperti itu. Ya, kalau kita masih di lingkungan normal kayak di lingkungan normal, saya rasa mungkin paling mentok itu di suhu 50-an derajat mungkin ya. Nah, nilai minimum dan maksimumnya itu bisa kita atur. Sama juga warnanya kita bisa atur ya. Warnanya kemudian di sini label untuk keterangannya, nah itu kita bisa atur. Termasuk untuk unit atau satuannya ya. Jadi misalnya kalau temperatur satuannya apa derajat Celcius atau mungkin kita pakai Fahrenheit misalnya atau Kelvin, nah itu kita bisa atur unit atau satuannya ya. Kemudian, nah, ini juga yang menarik di Blink juga menyediakan yang namanya chart ya atau grafik yang sifatnya real time ya. Nah, ini kita bisa pakai untuk eh, menampilkan data dalam bentuk grafik ya. Jadi data itu kita upload dalam fungsi fungsi waktu ya. Jadi data per satuan waktunya itu nanti bisa ditampilkan dalam bentuk grafik ya. Jadi kita bisa melihat tren atau pola data dari perangkat IoT yang kita apa namanya kita analisis ya. Jadi data-data itu kan kalau misalnya data sensor ya, sensor itu kan biasanya dikirim per satuan waktu ya. Jadi tergantung dari kita memprogramnya seperti apa. Misalnya dikirimkan setiap beberapa detik sekali atau mungkin setiap beberapa menit sekali. Nah, itu kan nanti data-data tersebut akan diplot ya, diplot berdasarkan waktunya seperti itu. Jadi misalnya di jam sekian atau di tanggal sekian, sekian, jam sekian. Nah, itu nanti akan diplot grafiknya. Nanti akan terlihat trennya itu seperti apa. Apakah datanya cenderung statis? Kalau kayak garis lurus begini seperti ini kan datanya itu cenderung artinya tidak ada perubahan data ya. Artinya cenderung stabil ya, konstan. Kemudian kayak gini, nah, itu datanya sudah mulai naik. Nah, seperti itu. Kemudian turun lagi. Jadi kita bisa melihat tren atau pola data yang terbentuk menggunakan grafik ini. Dan ini grafiknya dia real time ya. Dia real time ya. Jadi setiap kali ada data yang masuk, data baru yang masuk, otomatis nanti grafiknya akan update ya. Jadi dia akan bergeser sendiri seperti itu. Jadi kita tidak perlu merefresh halamannya, tidak perlu merefresh browser atau aplikasi mobilenya. Jadi nanti otomatis datanya akan update ya. Jadi dia real time datanya. Seperti itu. Kemudian juga kita bisa menampilkan datanya dalam bentuk label ya. Jadi misalnya hanya dalam bentuk teks misalnya, nah kita bisa menggunakan widget label.
Nah, ini juga kita bisa menambahkan gambar ya, pakai image gallery. Bahkan kita bisa menampilkan map ya atau GPS seperti itu. Hanya saja beberapa widget ini itu kayak misalnya ini image gallery, GPS itu kayaknya khusus untuk akun-akun yang premium ya, yang versi berbayar. Jadi ada batasan ya. Jadi kalau yang versi gratisan, yang masih trial itu hanya beberapa widget saja yang bisa diakses ya, atau yang bisa kita gunakan. Selebihnya itu masih terkunci ya. Jadi kita diminta untuk mengupgrade dulu akun kita ke akun yang premium yang berbayar, baru kita bisa menggunakan widget-widget tersebut ya. Kayak misalnya widget GPS ini kayaknya itu hanya bisa digunakan kalau yang akun yang versi berbayar seperti itu. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut saja ya rekan-rekan karena ini eh, seperti yang saya katakan tadi, saya ada agenda meeting dengan Pak Victor ya. Jadi mungkin nanti saya akan mungkin lebih cepat ya selesainya seperti itu. Jadi mohon maaf untuk hari ini pertemuannya cukup singkat ya karena belum lagi juga tadi saya terlambat join ya. Jadi eh, saya mohon maaf ini sebelumnya. Oke. Nah ini adalah tampilan Blink untuk versi mobile ya, versi mobile seperti itu. Kalau versi mobile itu ya kurang lebih seperti ini. Nah ini juga kita bisa atur temanya ya. Gitu kalau kita mau buat dia jadi dark itu bisa. Seperti ini. Nah, kemudian yang penting jadi ketahui bahwa untuk eh, aplikasi untuk Blink yang mobile ya, itu dashboardnya tidak terhubung secara langsung dengan web. Artinya gini, jadi misalnya kalian meng-create template ya, Kalau kita create template di web di web Blink webnya, otomatis nanti template yang sudah kita buat di webnya itu nanti akan terbaca juga sebenarnya templatenya di aplikasi mobile seperti itu. Tapi kalau misalnya kita meng-create dashboard ya, jadi kita buat halaman dashboard di webnya, tentunya halaman dashboard yang di web itu tidak akan tampil di mobile ya, karena memang mereka itu dua versi yang berbeda. Sekalipun itu masih terhubung dengan satu template yang sama. Jadi kalau misalnya kita mau create apa namanya eh, aplikasi misalnya kita sudah create di web ya. Nah, itu kita harus create juga untuk di versi mobilenya seperti itu dengan template yang sama ya atau dengan token yang sama seperti itu. Karena memang walaupun antara mobile dengan web itu berada di dalam satu template yang sama, tapi untuk dashboardnya itu nanti masing-masing create sendiri ya. Kalau di web di creator sendiri, kemudian di mobile juga harus create tersendiri seperti itu. Oke, oke, saya sedikit percepat saja ya rekan-rekan. Nah ini sama ya, kalau di versi mobile juga kita bisa tambahkan widget ya. Jadi dia layoutnya seperti ini ya. Jadi kita bisa tambahkan widget ya kayak gini. Nah ini widget-widget ya Nah kalau yang kayak gini yang saya maksud tadi ya, kalau dia ada keterangan upgrade begini, berarti ini widget ini tidak bisa digunakan ya. Artinya widget ini khusus untuk akun-akun yang sudah di-upgrade ke versi yang premium ya atau yang berbayar seperti itu. Jadi yang bisa kita gunakan yang kayak button ini ya, yang tidak ada keterangan upgrade-nya, slider, joystick dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi widget ini bisa kita tempatkan, kita tinggal geser-geser, kemudian kita bisa atur juga ukurannya, warnanya, kemudian labelnya juga, fontnya bisa kita atur, ya, ya kayak gini ya. Kalau kita geser ke tengah, kemudian kita atur ukurannya, nah itu bisa. Oke, nah kayak gitu ya rekan-rekan. Nah, ini, oke.
Oke, saya rasa itu untuk pengenalan dari eh, fitur-fitur Blink ya, rekan-rekan. Nah, yang di tanggal 27 ini itu kalian sudah belajar cara membuat kalian masih pengenalan, kemudian cara membuat akun Blink seperti apa, pengenalan komponen-komponen di Blink. Kalau yang di tanggal 27 ini itu adalah membuat template ya. Bagaimana cara membuat template ya. Nah, teman-teman tinggal mengikuti petunjuk di dalam sini. Ini kalau misalnya teman-teman ada kendala ya atau ada yang terkendala ketika praktikum ya nanti bisa kita diskusi di grup ya atau bisa japri ke saya seperti itu. Nah, ini ada data stream. Ini cara membuat data stream ya. Tadi ya ada kalau di data stream itu kita menginisiasikan nama virtual PIN-nya, kemudian tipenya apa seperti itu ya. Tipe data untuk virtual PIN-nya ya. Jadi kita ada data integer, ada data string ya. Nah, itu tergantung dari sensor yang teman-teman pakai. Oke, sebenarnya ini saya mau rencananya kemarin saya mau mendemokan langsung ya. Nah, mendemokan langsung mulai dari pembuatan akun sampai cara memprogramnya. Hanya saja kayaknya waktunya sangat terbatas ya rekan-rekan. Ditambah lagi tadi saya telat joinnya, kemudian ini ada agenda juga meeting dengan Pak Victor ya. Jadi mohon maaf belum bisa untuk mendemokannya seperti itu. Tapi saya rasa saya harap sih teman-teman sudah pada mengerti, sudah bisa praktikumnya ya, seperti itu ya. Nanti saya akan cek setelah ini mungkin ke tugas-tugasnya sudah sejauh mana yang berhasil praktikumnya seperti itu. Dan kemarin juga ada beberapa yang terkendala praktikumnya di bagian sensor ya. Kayak DHT 11 itu, ini memang sensor DHT ini agak apa ya, kadang itu bisa ngebaca, kadang tidak ya. Kadang mungkin teman-teman pernah mengalami sensor DHT itu tampilan di serial monitornya itu tertulis NaN ya, NaN, NaN. NaN itu singkatan dari not a number ya. Itu menandakan bahwa si sensor itu gagal ngebaca data ya, makanya tampilannya none seperti itu ya. Jadi itu bukan kesalahan dari program, tapi memang kesalahan dari si sensornya seperti itu. Kesalahan dari sensor. Jadi ada beberapa faktor ya. Bisa jadi eh, karena kabel ya, eh, kayak kabel jumpernya mungkin kendor ya, atau apa. Jadi mungkin teman-teman bisa coba untuk mengganti kabel jumpernya. Kemudian juga masalah power ya. Eh, jadi teman-teman bisa coba misalnya VCC-nya disambung ke 3 volt atau ke 5 volt ya seperti itu. Nanti bisa kita gonta-ganti. Kadang itu di error dia di 5 volt dia gagal ngebaca tapi ketika dipindahin ke 3 volt baru bisa. Kadang terjadi seperti itu. Atau memang mungkin karena di faktor sensornya ya, mungkin sensornya yang rusak atau bermasalah seperti itu. Jadi makanya dia tampilnya NaN ya. Ini ada beberapa kemarin saya lihat di praktikum-praktikum sebelumnya juga yang gagal menampilkan data suhu dan kelembaban menggunakan sensor DAT11. Nah, kalau ada yang seperti itu tidak apa-apa, teman-teman tetap kerjakan saja dan dan di tugasnya itu tetap dicantumkan saja hasil screenshotannya walaupun mungkin masih gagal ya. Tidak apa-apa, paling kan nanti teman-teman menambahkan keterangan seperti itu. Keterangan misalnya sensor pembacaan sensornya gagal dikarenakan apa seperti itu. Misalnya mungkin teman-teman sudah berusaha untuk gonta-ganti kabel jumper, kemudian pindah-pindahkan pinnya, eh, tapi masih gagal juga. Teman-teman tinggal cantumkan saja keterangan di tugasnya seperti itu. Jadi tidak masalah ya. Yang penting teman-teman itu mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Jadi jangan hanya karena terkendala masalah seperti ini, teman-teman jadi tidak mengumpulkan tugas atau tugasnya jadi telat seperti itu. Eh, jadi kalau misalnya sudah berusaha semaksimal mungkin, si sensornya masih gagal ngebaca, tidak apa-apa ya, tetap ditampilkan saja eh, hasil praktikumnya seperti itu. Tidak masalah. Kalau memang untuk sensor DHT, saya kurang tahu juga ya kenapa sensor DHT itu seperti itu ya. Jadi sering error pembacaannya. Jadi mungkin lebih
Kalau untuk proyek ya mungkin cocoknya teman-teman pakai yang DHT dua ya. Kalau DHT dua kayaknya itu cenderung lebih stabil dibandingkan yang DHT 11. Oke, seperti itu. Ini ya, ini template. Kemudian ini sudah masuk praktikum kendali LED ya untuk controlling dan monitoringnya. Nah, ini misalnya, nah ini saya mungkin akan bahas sedikit di bagian program ya, rekan-rekan. Bagian program. Nah, ini ada contoh programnya ya, contoh programnya ya. Oke. Atau mungkin saya buka di IDE saya ya. Ini saya pakai IDE Arduino yang masih versi satu ya. Kalau mungkin yang teman-teman pakai itu mungkin yang sudah pada versi baru semua yang versi 2. Saya pakai yang versi satu ya. Lebih tepatnya 1.8 kalau tidak salah. Ya. Karena saya karena kalau versi 2 itu kadang apa ya masih cenderung kurang stabil ya untuk beberapa OS. Jadi misalnya kayak kemarin itu ada yang pakai Windows 11, kemudian pakai Arduino IDE versi 2 itu kadang ya, drivernya tidak kebaca yang harus di uninstall dulu baru diinstal kembali. Nah, itu kadang masalah di IDE-nya ya yang tidak kompatibel dengan OS-nya. Apalagi OS-OS yang baru kayak OS Windows yang 11 itu terkadang kurang kompatibel dengan Arduino IDE versi 2. Jadi kalau ada kendala seperti itu, saya biasa menyarankan untuk mendowngrade versinya ya. Jadi pakai yang versi satu ya, khususnya 1.8 yang kayak yang saya pakai ini tuh yang versi 1.8 yang cenderung lebih stabil sebenarnya. Oke. Tapi kalau yang pakai versi 2 juga tidak masalah ya. Kalau memang kalau OS-nya mendukung, perangkatnya mendukung untuk versi 2, ya tidak masalah seperti itu. Karena yang versi 2 memang saya lihat secara tampilan jauh lebih bagus, lebih menarik, sudah lengkap fitur-fiturnya juga ya. Jadi kalau dilihat tampilan dari versi 2 itu ya mungkin mirip-mirip kayak IDE atau kode editor kayak Visual Studio Code ya. Mungkin tampilannya sudah agak mirip-mirip menyerupai itu. Seperti itu. Kok gini? Oke, ini ya. Oh ini yang tadi ini yang link agent bentar. Saya buka dulu. Oke, ini ya. Oke, oke. Ini mirip dengan yang ada di LMS ya. Yang pertama itu di bagian ini ya. Nah, ini ada ID template, kemudian template name, token. Ya, itu kita bisa peroleh di Blink webnya ya. Jadi itu kita copy di bagian sini, di bagian device info ya. Jadi masuk di device, kemudian di device info. Nah ini tiga baris ini itu bisa kita copy ya, tinggal klik to copy code. Nah ini eh, ketiganya bisa kita copy dan kita bisa paste ke dalam program kita seperti itu ya. Ini yang penting sebenarnya, yang token ya. Ya bentar. Nah, ini macet. Oke ya. Kemudian ini, nah ini Blink print serial ya. Ini untuk menginisialisasi komunikasi serial ya. Untuk di Blinknya. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman upload program Blink ini, kemudian buka di serial monitor, itu kan ada simbol Blinknya ya di serial monitor. Nah itu kan ditampilkan dari ini, Blink print serial ini. Jadi kalau misalnya ini kita hapus atau kita matikan, itu nanti di serial monitornya itu tidak akan tampil yang logo Blinknya itu tadi ya. Nah kemudian ini ya, yang penting juga ini adalah library ya. Ini ada dua library yang digunakan. Yang pertama itu library ESP8266 Wi-Fi.h. Ini adalah library standar untuk eh, supaya si microcontrollernya itu bisa terhubung ke jaringan internet ya, jaringan Wi-Fi itu pakai library ini ya. Jadi ini bisa ini untuk ESP8266 ya kayak wmos.mcu itu pakai ini.
Kalau pakai misalnya teman-teman pakai ESP32, nah ini tinggal teman-teman hapus saja. Jadi kayak gini, wifi.h. Nah ini library untuk ESP32 yang fungsinya sama sebenarnya untuk mengatur atau mengelola microcontroller itu supaya bisa terhubung ke internet ya. Jadi kalau wifi.h ini untuk ESP32, kalau untuk ESP8266 tinggal ditambahkan ESP8266 kayak gini, seperti itu. Kemudian untuk library Blink ya, ini Blink eh, ini untuk ESP8266. Kalau untuk pakai ESP32 ini teman-teman tinggal ganti saja menjadi ESP32 seperti itu ya. Tinggal ganti di bagian header. Tapi untuk library-nya itu sama sebenarnya ya. Jadi eh, satu library yang sama tapi bisa digunakan untuk ESP8266 ataupun ESP32. Palingan nanti tinggal mengganti di bagian headernya saja ya, di bagian di sini ya. Jadi karena kita pakai WMOS ya, teman-teman praktikumnya pakai WMOS, jadi ya pakainya yang ESP8266. Selebihnya adalah standar ya, yang ini untuk terhubung ke internet ya, SID, password. Nah, ini untuk mendefine apa namanya pin yang digunakan untuk outputnya ya, output atau inputnya kita define nama variabel dan pinnya. Nah ini ya, nah untuk pengiriman data virtualnya itu pakai perintah ini blink underscore write, kemudian di dalam parameter yang di input itu adalah nama virtual pinnya ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi di LED-nya itu di web linknya itu saya pakai virtual pin V0 ya. Ya, jadi di sini diinputkan V0 seperti itu. Kalau pakai V1 ya V1 seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan data yang dikirim dari si blinknya ya. Karena kan tadi di blinknya kita buat satu tombol eh, apa switch ya on off. Jadi on off itu di data stream itu saya sudah atur untuk mengirimkan nilai nol atau satu ya. Jadi kalau misalnya dia off, berarti dia mengirimkan nilai nol. Kalau dia on, dia mengirimkan nilai satu. Yang dimana nanti untuk mendapatkan nilai tersebut itu eh, kita tampung menggunakan ini ya param.as integer seperti ini. Kemudian kita simpan dalam variabel ini pin value ya dengan tipe data integer ya karena datanya berupa angka nomor 1010 angka biner ya. Jadi kita pakai tipe data integer ya karena data yang di virtual pinnya juga itu adalah data integer. Tapi kalau data yang di virtual pin itu berupa data teks atau string, ya di sini kita pakai string ya. Jadi tinggal disesuaikan saja tipe datanya. Nah, nanti tipe datanya ini nanti ya digunakan untuk memberikan perintah ke LED-nya ya. Jadi karena kita tampung itu di pin value, nanti ini kita bisa masukkan ke parameter fungsi digital rate ya. Jadi digital rate itu dia ada dua parameter ya. Yang pertama itu parameter pinnya ya. Jadi kita masukkan ini pin berapa atau nama pinnya, kemudian parameter yang kedua itu adalah nilainya ya, apakah dia high atau low atau bisa juga satu atau nol seperti itu. Di sini kebetulan nilai ini diambil dari input dari blinknya ya, yang disimpan dalam variabel pin value. Nah, kemudian kita bisa juga tampilkan di serial monitor ya nilai pinnya seperti itu. Nah, kemudian di bagian setup ya. Nah, untuk menginisialisasi untuk atau supaya si perangkat IoT ini bisa terhubung ke Blink ya, kita pakai function blink.begin ya. Kemudian nanti parameternya itu ada tiga ya. Yang pertama itu adalah token ya. Nah, ini ya, Blink out token itu diambil dari sini ya. Nah, ya, diambil dari sini. Oke. Jadi kita masukkan di sini. Jadi untuk menginisialisasi supaya si perangkat IoT itu terhubung ke Blin itu yang pertama harus ada template ya. Sorry, harus ada token ya. Yang kedua itu adalah SSID ya atau jaringan internet yang digunakan itu apa ya. Kemudian password dari jaringan internet tersebut. Nah, itu untuk supaya si perangkat IoT-nya bisa terhubung ke internet sekaligus ke Blink-nya. Nah, nanti di bagian loop-nya itu kita bisa running dengan memanggil sintaks blink.run. Nah, seperti itu. Ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk menampilkan data di Blink ya, untuk menghubungkan perangkat IoT dengan Blink. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini saya ambil semua di materi ini di LMS ya. Jadi teman-teman silakan eh, kalau mau tahu yang lebih lengkapnya ya dibaca di LMS saja seperti itu ya. Karena ini yang untuk hari ini penjelasan yang saya bawakan itu semuanya mengambil dari LMS ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir mungkin adalah tentang OTA ya, OTA. Ini praktikum terakhir rekan-rekan itu adalah update firmware ya. Jadi firmware itu ya, jadi sebenarnya ada istilah software, ada istilah firmware ya. Nah, ini apa bedanya nih software sama firmware? Kalau firmware itu adalah perangkat lunak yang tertanam di suatu eh, bu- suatu IC ya, atau suatu chip ya. Jadi memang programnya itu memang di-embed ke dalam suatu sistem atau dalam suatu sirkuit seperti itu. Ah, jadi yang kayak program Arduino ini yang teman-teman pakai, yang kalian teman-teman upload ke Wemos, nah itu disebut sebagai firmware ya, karena program tersebut tertanam atau tersimpan dalam memori dari IC ESP8266-nya ya. Itu disebut sebagai firmware ya. Oke. Kemudian nah, OTA itu sebenarnya apa? OTA itu adalah singkatan dari over the air ya. Jadi ini kalau teman-teman baca penjelasannya, jadi sebenarnya OTA itu apa ya? Suatu cara untuk mengupdate firmware ya. Jadi kan biasanya kalau kita mau mengupdate firmware ya, misalnya di Wemos, jadi kita ngoding, kemudian kita upload ke microcontrollernya ya. Cara menguploadnya ya kita PC kita yang terinstall di Arduino kita sambungkan ke Wemos menggunakan kabel USB ya. Menggunakan kabel USB, kemudian kita setting portnya, nama portnya apa, baru kemudian kita klik upload, nanti proses uploadnya akan berlangsung seperti itu. Jadi sampai nanti akhirnya prosesnya down uploading atau down compiling, artinya si microcontroller itu berhasil diisi program ya. Nah, dan dalam proses uploadnya itu ya syaratnya si microcontroller atau WMOS itu harus terhubung ke PC kita melalui kabel USB ya. Nah, sekarang dengan adanya otak, jadi bayangkan teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti punya proyek ya, misalnya proyek akhir teman-teman nih sudah running misalnya di suatu lokasi. Anggaplah proyeknya yang tim apa tuh, Floodguard ya. Misalnya Floodguard sudah running proyeknya di sungai ya, sudah terpasang segala macam. Kemudian tiba-tiba mungkin teman-teman ingin mengupdate, menambahkan fitur baru di microcontrollernya ya, misalnya ingin menambahkan fungsi tertentu atau ingin mengupdate firmware-nya. Nah, kalau tidak menggunakan OTA, berarti teman-teman kalau mau mengupdate firmware-nya, teman-teman harus datang ke lokasi proyeknya. Harus datang ke lokasi proyeknya, kemudian teman-teman copot microcontrollernya, kemudian teman-teman sambung pakai kabel USB ke PC, lalu upload programnya. Itu kan pekerjaan yang sangat merepotkan tentunya ya. Jadi itu secara cost pastinya sangat besar ya. Karena teman-teman harus melakukan perjalanan lagi ke lokasi, kemudian teman-teman harus membongkar lagi alatnya, kemudian teman-teman harus ya harus ke lokasi kemudian bongkar alatnya ya. Jadi otomatis costnya besar pasti tentunya. Belum lagi kalau misalnya teman-teman punya proyek itu di banyak tempat ya, artinya misalnya anggaplah alat monitoring banjirnya itu tersebar di beberapa titik sungai misalnya ya. Ada di sungai A, sungai B, sungai C yang di mana lokasinya itu antara satu lokasi dengan lokasi lainnya itu berjauhan. Ya, berarti kalau begitu kita harus datangi lokasinya itu satu persatu. Nah, tentunya ini akan sangat-sangat memakan waktu, kemudian memakan biaya juga, memakan tenaga juga ya. Makanya kemudian hadirlah konsep yang namanya OTA.
OTA ini memungkinkan kita bisa mengupload program atau mengupdate firmware dari microcontroller kita itu secara jarak jauh ya. Jadi kita tidak perlu datang ke masing-masing lokasi ya. Jadi kita bisa menguploadnya selama perangkat kita terhubung ke internet ya. Jadi kita bisa mengupdate secara jarak jauh dan sekaligus ya. Jadi misalnya kalau ada 5 perangkat yang ingin kita update firmware-nya, itu bisa kita update secara sekaligus seperti itu ya. Dan ternyata Blink itu sudah memfasilitasi untuk otak ya. Jadi sudah memfasilitasi untuk otak jadi lebih mudah ya. Jadi Blink memfasilitasi untuk otak, jadi dia memberikan interface. Jadi lebih mudah kita lebih mudah untuk kita mengakses atau melakukan update firmware melalui otak ya menggunakan Blink. Jadi itu pakai yang namanya Blink.air ya. Jadi Blink.air itu merupakan fitur mengupload program tanpa menyentuh microcontroller ya. Jadi kita tidak perlu mencolok kabel USB lagi ke microcontroller, ke PC ya, tidak perlu. Dan kita bisa melakukannya dari manapun ya, tidak peduli jaraknya seberapa jauh. Yang penting itu perangkat kita sama-sama keduanya terhubung ke internet ya. Jadi kita upload program itu menggunakan jaringan internet seperti itu. Ya. Nah, ini sudah dijelaskan langkah demi langkah untuk OTA ya. Jadi mulai dari konfigurasi. Jadi kita pakai Blink Agent ya. Jadi pakai Blink Agent. Jadi teman-teman harus memasukkan dulu program Blink Agent ya. Jadi di eh, Blink Agent itu teman-teman bisa lihat di bagian example, kemudian cari library Blink ya. Ini ya Blink. Kemudian, nah ini Blink, lalu nanti teman-teman masuk ke Blink Agent. Nah, ini ada beberapa pilihan. Nah, teman-teman pakai agent ESP8266 ya, karena teman-teman pakai boardnya Wemos. Nah, ini. Nah, ini adalah example dari Blink Agent ya. Jadi ini ada beberapa file sebenarnya yang terintegrasi dalam satu folder ya. Ini ada dengan extension .h ya, .h. Nah, tapi yang untuk .h ini teman-teman tidak usah mengutak-atik ya. Teman-teman tidak usah otak-atik yang .h. Yang teman-teman otak-atik itu yang di bagian di sini ya, yang di awal ini. Oke. Ya, nanti di bagian sini, nah, teman-teman bisa masukkan program utamanya rekan-rekan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi blink.agent.begin ini dan ini adalah template untuk otanya ya. Tapi nanti di sini teman-teman bisa menambahkan program utama dari project teman-teman ya. Jadi misalnya kalau yang project banjir, ya program dari deteksi banjirnya itu bisa teman-teman masukkan di sini, tapi tanpa menghapus bagian ini ya. Blink agent begin dan blink agent.run sama yang ini ya, yang untuk library ini sama yang bagian ini. Jadi tidak perlu ini dihapus ya. Ini tidak perlu dihapus, dibiarkan saja. Nanti program teman-teman nanti bisa ditambahkan di sini di bagian setup ataupun di bagian loop. Yang penting di bagian ini tidak terhapus seperti itu. Nah, itu syarat awalnya ya. Jadi untuk supaya nanti teman-teman ke depannya kalau mau update firmware bisa melalui OTA, teman-teman menggunakan template dari Blink Agent ini seperti itu. Nah, jadi program utama proyek rekan-rekan itu digabungkan dengan template dari Blink Agent ini seperti itu. Kemudian nanti programnya diupload. Nah, jadi memang di awal harus diupload menggunakan program Blink Agent terlebih dahulu ya, supaya nanti ke depannya bisa diupdate menggunakan OTA seperti itu. Oke, kayaknya juga waktunya sudah cukup ya teman-teman ya. Karena selain ini saya masih harus ada pertemuan dengan Pak Victor ya. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini saya mohon maaf belum bisa lama ya. Ini jadinya waktunya durasinya kurang ya karena saya juga tadi terlambat untuk join. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Nanti untuk kedepannya, untuk selanjutnya nanti kalau misalnya ada kendala, nanti teman-teman bisa eh, kita diskusi ya di grup. Atau mungkin sebelumnya ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum sebelum saya akhiri. Silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, mungkin
saya cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Mas Riko mungkin bisa bantu untuk Baik, bisa Bapak. dokumentasi ya. Baik, siap. Terima kasih atas materinya Bapak Rizky. Maaf juga teman-teman yang bisa on cam. Kita tahu. Wah, teman-teman bukan semua nih Pak. Ya, silakan Oke, yang ada Mas Bibi. Siap, ada Mas Bibi. Oke, siap teman-teman. Ada semua Pak ternyata Pak. Oke Pak. Oke, baik. Teman-teman, seperti biasa ya. Oke, saya satu dua tiga. Oke, mungkin sekali lagi. Dari Mas. Ini tidak saya cantumkan Baik, metodenya sudah karena selesai. saya Terima kasih masih Bapak Rizky. ngambang buat metode. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan. Nanti kita ketemu lagi berarti habis Lebaran ya. Kan ini pertemuan terakhir kita sebelum libur Lebaran. Saya sudah komentar. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau selama proses mentoring ini ya kurang lebih setengah semester ini yang sudah berjalan itu ada tutur kata yang salah, ada perilaku yang mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri dan bagi teman-teman yang pulang kampung ya, hati-hati di jalan dan salam untuk keluarga. Dan setelah libur nanti, saya harap tugas-tugasnya juga sudah bisa rampung semua ya. Tetap ingat untuk tugas-tugasnya seperti itu. Nanti setelah ini baru saya coba cek lagi ya untuk tugas-tugasnya, kemudian saya update. Saya harap untuk mungkin untuk tugas-tugas yang minggu ini mungkin bisa rampung semua dulu sebelum libur Lebaran ini. Oke, terima kasih rekan-rekan. Mohon maaf lahir dan batin dan sampai ketemu lagi habis Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Maaf lahir dan lahir batin batin, juga Pak. Pak. Ya, Mohon maaf lahir batin, Ketua. Ya, ya.